Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus Masari dengan NRP 50262011053 dari kelas M-Prostic C dari tim Prostic C8. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen layanan TI atau teknologi informasi. Nah, di sini untuk subbabnya saya mendapatkan standar and framework dalam manajemen teknologi informasi sendiri. Nah, jadi di sini untuk manajemen layanan TI, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai manajemen teknologi informasi atau manajemen TI yang memiliki standar TI atau framework TI yang digunakan secara internasional. Nah, standar atau framework ini biasanya dibuat dari hasil kolaborasi pakar atau expert di bidangnya masing-masing dan merupakan ekstraksi dari good practice atau best practice yang selama ini dimanfaatkan dalam bidang teknologi informasi. Nah, dengan demikian kita perlu adanya trial and error untuk mendapatkan formulasi untuk memadukan proses bisnis dan kegiatan TI yang terbaik. Nah, untuk standar yang pertama ini ada COBIT, seperti yang sering kita dengar, di mana COBIT ini merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Nah, jadi COBIT ini dimiliki dan didukung oleh ICACA, di mana pertama kali ini diluncurkan pada tahun 1996. Nah, versi yang terbaru saat ini adalah COBIT 2019. Namun hingga saat ini COBIT 5 masih digunakan secara luas sebagai framework TI untuk tata kelola TI, di mana COBIT 5 merupakan gabungan dari framework COBIT 4.1 dengan VAL IT 2.0 dan RICS IT. Jadi COBIT ini merupakan framework TI yang digunakan untuk membantu kita dalam mengoptimalisasikan value atau nilai suatu organisasi enterprise melalui TI dengan cara menjaga keseimbangan antara relasi keuntungan, optimalisasi resiko, dan pemanfaatan sumber daya. Nah, untuk kerangka kerja TI ini mengcover baik bisnis maupun unit TI dalam keseluruhan organisasi, di mana sebagai tambahannya, COBIT ini juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan stakeholder baik internal maupun eksternal. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada standar ITIL, di mana ITIL ini singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Jadi merupakan seperangkat guideline atau petunjuk dan best practice untuk kebutuhan IT Service Management atau ITSM. Atau yang sering kita dengar yaitu manajemen layanan teknologi informasi atau MLTI. Nah, jadi ITIL ini merupakan framework TI yang dikeluarkan oleh Axelos Limited, di mana berfokus pada penyelarasan IT service atau layanan TI di mana sesuai kebutuhan bisnis dan mendukung proses intinya, di mana ini terdiri dari 5 volume, yaitu ada service strategy, service design, service transition, service operation, and continual service improvement. Nah, kerangka kerja TI seperti ITIL ini dapat diadaptasi dan diaplikasikan kepada seluruh jenis bisnis dan lingkungan organisasi, di mana di sini meliputi petunjuk untuk identifikasi, perencanaan, delivering, and supporting layanan TI. Jadi, jika sukses diadopsi, maka ITIL ini dapat meningkatkan kualitas layanan dari perusahaan itu tersendiri. Nah, untuk yang standarnya selanjutnya ada CMMI, di mana framework CMMI merupakan singkatan dari Capability Maturity Model Integration, yaitu merupakan model yang sudah terkenal secara global sebagai model referensi yang dikembangkan melalui best practices yang memberikan petunjuk untuk meningkatkan proses yang dapat memenuhi target bisnis dari suatu organisasi. Nah, model ini dikembangkan oleh pakar industri, pemerintahan, and Software Engineering Institute atau CIE. Nah, jadi CMMI ini meningkatkan proses suatu organisasi dengan menunjukkan keuntungan terukur dari tujuan bisnis dan visinya. Nah, untuk yang selanjutnya tadi ada PMBOK. Seperti kepanjangannya, PMBOK ini adalah Guide to the Project Management Body of Knowledge. Jadi suatu guideline yang secara internasional diakui untuk digunakan sebagai metode manajemen proyek dan merupakan produk dari PMI atau Project Management Institute. Jadi PMBOK ini merupakan standar yang secara luas diterima dan diakui sebagai basis untuk keseluruhan metode manajemen proyek. Nah, ada Prince 2, di mana merupakan singkatan dari Project in a Controlled Environment, merupakan standar de facto untuk metode manajemen proyek yang dimiliki oleh UK Cabinet Office. Nah, jadi Prince 2 ini merupakan komplement dari model PMBOK dengan menyediakan petunjuk yang sifatnya berbasis proses dan praktis
dengan melihat template yang siap digunakan oleh manajer proyek dan grup project steering untuk setiap fase yang berbeda dari proyek tersebut. Nah, jadi Prince 2 ini itu memastikan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya serta manajemen yang efektif terhadap risiko bisnis dan proyek. Nah, untuk selanjutnya ada ISO IEC 20.000, di mana ini merupakan Service Management System atau sistem manajemen layanan yang memiliki standarisasi internasional untuk manajemen layanan TI. Nah, ISO IEC ini memiliki dua bagian, di mana bagian pertama itu mendefinisikan kebutuhan formal dari produksi berkualitas tinggi terhadap layanan kepada bisnis. Kemudian untuk bagian kedua yaitu menjelaskan proses dari produksi layanan yang secara umum sama dengan proses ITIL yang secara umum memfokuskan pada proses manajemen pelanggan. Nah, di sini ada ISO 21500, yaitu standar yang secara generik merupakan petunjuk mengenai konsep dan proyek dari manajemen proyek yang merupakan bagian terpenting dalam realisasi proyek yang sukses. Kemudian ada ISO IEC 38500, di mana ini merupakan standar yang memberikan prinsip umum mengenai peran dan manajemen IT governance dalam bertanggung jawab bisnis. Nah, standar ini mendukung manajemen bisnis dalam melaksanakan supervisi terhadap organisasi TI tersebut, di mana standar ini terdiri dari 6 prinsip, yaitu ada responsibility, strategy, acquisition, performance, governance, dan human behavior. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada TOGAF, di mana TOGAF ini adalah kerangka kerja enterprise arsitektur dari open group standard yang memungkinkan setiap organisasi memiliki pendekatan yang terstruktur untuk pengelolaan implementasi teknologi, di mana secara khusus dalam desain teknologi perangkat lunaknya itu melakukan pengembangan dan perawatan. Nah, jadi TOGAF ini sendiri itu meningkatkan efisiensi bisnis dengan cara memastikan melalui metode dan konsisten komunikasi pemanfaatan sumber daya yang efisien, di mana TOGAF ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kredibilitas industri dengan bahasa yang umum di kalangan profesional enterprise arsitektur. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai framework tools untuk audit sistem informasi dan teknologi informasi sudah saya lampirkan di sini YouTube-nya. Silahkan buat teman-teman apabila ingin melihat secara lebih detailnya mengenai penjelasan framework tools-nya, bisa langsung saja diklik. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai standard and framework dalam manajemen TI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.